Oke, tentang kriteria performansi. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang respon transien ya, bahwa kita mau menganalisis respon transien. Tapi yang namanya kita menganalisis, kita tentu perlu kriteria-kriteria nih. Bagaimana sih suatu sistem itu dikatakan memiliki respon yang baik, bagaimana yang tidak gitu ya. Nah, makanya kita punya yang namanya kriteria performansi. Performansi sendiri itu dari kata perform ya atau performance di bahasa Inggris ya, di bahasa Indonesia kan jadi performansi yaitu unjuk kerja. Jadi kriteria performansi itu adalah karakteristik unjuk kerja dari sistem kontrol. Nah, kriteria performansi yang nanti akan kita, pelajari ya, itu tentu akan berbeda antara sistem orde 1 dan orde 2. Dan kita hanya akan menganalisis kriteria performansi dengan masukannya unit step. Kenapa? Ya karena itu yang, respon yang paling mudah untuk dianalisis dan memberikan banyak informasi ya dibanding, unit rem atau impuls. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kriteria performansi sistem orde 1. Tanggapan peralihan atau respon, transien sistem orde 1 dengan masukan unit step, dia mempunyai kriteria performansi sebagai berikut. Yang pertama adalah time constant, yang kedua settling time. Time constant simbolnya T, T besar seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Sedangkan settling time itu simbolnya adalah TS. T itu adalah tadi sudah sempat kita bahas yaitu waktu yang diperlukan respon untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Jika inputnya unit step maka nilai akhirnya 1 ya, walaupun mungkin nanti di kenyataannya ternyata tidak selalu 1 ya. Sedangkan settling time atau TS itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai harga tertentu dan tetap dalam range nilai akhir. Jadi settling time itu adalah, waktu yang eee, kalau kita nyatakan deskripsikan secara mentah, secara kasar ya, settling time itu adalah waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai kestabilannya. Biasanya range nilai akhirnya itu adalah plus minus 5% atau plus minus 2%. Kalau untuk sistem orde 1, untuk kriteria 5%, maka TS-nya itu sama dengan 3 kali T, 3 kali time constant. Jadi T sama TS itu letaknya di mana sih? Di sini. T tadi adalah waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 63,2%. Nilai akhirnya misal 1 nih, nilai akhir. 1 ya nilai akhirnya. Nah, kita cari ketika dia nilainya 0,632 di mana. Misal, oh di sini. Nah, maka kita bisa cari nilai waktunya di situ berapa, waktu yang diperlukan untuk mencapai, 0,632 ini. Itulah yang kita sebut sebagai time constant. Time constant itu berarti waktu ya, nanti satuannya adalah detik gitu. Sedangkan TS itu adalah waktu dari misal dari sini ke sini yaitu TS. Kalau kita pakai kriteria 2%, TS-nya adalah 4T. Kalau kriteria 5%, TS-nya adalah 3T. Pilih yang mana? Kriteria 5% atau 2%? Terserah kita. Terserah kita sebagai perancang, sebagai engineer ya, terserah dan tergantung dari sistem kita. Misal kita ingin sistem yang presisi, ya berarti kita ambil yang 2%. Tapi kalau misal 5% oke, ya nggak apa-apa. Untuk kriteria 5% itu TS-nya lebih cepat ya, gitu. Nah, T itu adalah time constant yang mana bisa langsung diperoleh dari fungsi alih ya, dari sini. Semakin kecil nilai T, maka respon sistem akan semakin cepat karena slope-nya juga semakin curam ya. Untuk, sistem orde 2 dengan input unit step, sebenarnya kalau kita lihat tadi kan di sistem orde 2 itu dia ada berbagai macam respon ya, ada under damped, ada over damped, ada, critically damped. Nah, yang kriteria performansinya lengkap ya, bisa kita analisis lengkap itu adalah pada, eee, under damped ya, pada under damped. Jadi umumnya yang dipakai untuk menganalisis performansi sistem orde 2 itu adalah pada sistem-sistem yang under damped. Kalau yang overdamp gimana? Ya tetap bisa dicari, tapi paling tidak semuanya. Seperti puncaknya dia tidak ada kalau overdamp kan, terus otomatis waktu puncak tidak ada, paling hanya ada settling time, delay time, sama rise time aja ya. Nah untuk analisis ini supaya lengkap maka dianalisislah di under damped.
yang mana ini ada 5 kriteria ya, ada delay time, settling time, peak time, maximum overshoot, sama rise time. Ini tidak urut, jadi boleh acak, ini hanya diurutkan berdasarkan yang menurut saya paling mudah dicari. Menurut saya ya, kalau kalian ada urutan sendiri terserah. Nah untuk, pertama ada delay time. Delay time adalah waktu tunda, simbolnya adalah TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai keyword-nya nih, setengah harga akhir pada saat lonjakan pertama. Coba kita mempelajari sesuatu dari definisinya dulu ya, biar, eee, diresapi dulu definisinya, biar ketika nanti sudah ada gambarnya itu bisa lebih mudeng. Nah, untuk settling time simbolnya TS, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon, ini sama seperti pengertian untuk yang orde 1 tadi ya, untuk mencapai harga tertentu dan tetap dalam range nilai akhir. Range-nya itu adalah plus minus 5% atau 2%. Kemudian ada peak time atau waktu puncak, ditandai dengan TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk ya, keyword-nya waktu. Jadi dia waktu yang namanya aja peak time ya, jadi yang dicari adalah waktunya, hasilnya adalah sekian detik nanti, untuk mencapai puncak pertama lonjakan maksimum. Sedangkan maksimum overshoot ditandai dengan MP atau persen MP kalau dalam persen, merupakan nilai puncak kurva respon diukur dari nilai akhir. MP ini adalah seberapa besar sih lonjakan dari nilai akhir, intinya gitu. Rumusnya adalah nilai puncak dikurang nilai akhir dibagi dengan nilai akhir, dikali 100% kalau persen MP ya. Kalau MP aja ya nggak usah dikali 100%. Sedangkan rise time atau waktu naik adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon agar bertambah dari 10% menjadi 90% dari nilai akhir. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah respon sistem yang underdamped. Ya, tadi kita punya apa namanya, delay time, waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai setengah dari nilai akhirnya adalah 1. Jadi segini itu adalah waktunya untuk mencapai si delay tadi. Kemudian apalagi, kita punya settling time, kita tinggal cari aja toleransinya ya, mau yang 5% atau 2%, maka untuk mencapai itu adalah settling time. Kemudian dari sini, ini ada puncak, ini adalah puncak. Nah, nilai ini adalah nilai ketika puncak ya, atau CP. Yang mana kita bisa hitung MP-nya, yaitu CP dikurang C di tak hingga, dibagi dengan C di tak hingga. Intinya kita mau lihat sih, ini berapa persen dari ini, gitu. Apakah 20%, apakah 10%. Kemudian dari situ kita bisa menghitung TP ya, peak time. Tinggal dicari aja peak-nya mana, puncaknya. Nah, kita tarik dari 0 sampai ke waktu untuk mencapai puncak itu adalah TP. Dan terakhir TR, rise time, waktu naik ya rise time itu. Rise time itu ada 2 macam ya, di beberapa sumber ada yang menuliskan 10% sampai 90%. Jadi 10% kalau misal nilai akhirnya 1, 10%-nya kan 0,1, 90% 0,9. Nah, waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 0,1 sampai ke 0,9 segini itu adalah TR. Di beberapa sumber ada yang mengatakan 0% sampai 100%. Dari sini sampai sini itu adalah TR. Jadi tergantung mau pakai yang mana ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini ada contoh soal. Ini ada contoh soal, saya plot di MATLAB. Dia underdamped atau overdamped? Underdamped, Bu. Underdamped, Bu.
Underdam, Bu. Ya, dia underdam ya. Dia underdam karena ada ininya, ada puncaknya. Ya, kalau overdam dia tidak mungkin ada puncak ya. Nah, nilai akhirnya adalah berapa nilai akhirnya? Nilai akhir berarti nilai ketika dia sudah stabil nih, tidak berubah-ubah. Berapa? 1, Bu. Ya, nilainya 1. 1 ya. Kemudian di puncak ternyata diperoleh amplitudonya adalah 1,3 dan waktu untuk mencapai si puncak ini adalah 2,39 detik. Diminta untuk menghitung berapakah maksimum overshoot dan peak time. Jadi kita mau menghitung ini MP dalam persen. Berarti yang kita lakukan adalah 1,3 yaitu nilai di puncak dikurangi nilai akhir dibagi dengan nilai akhir dikali 100% karena ditanya adalah berapa persen. Hasilnya adalah 30%. TP-nya adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak ya, yaitu 2,39 detik. Jadi seperti itu ya contoh-contoh soalnya. Ada pertanyaan nggak untuk mencari kriteria performansi dari dari respon? Jadi yang kita lakukan ini adalah kita mencari performa dari fungsi alih sistem orde 2 nih ya, performa dari respon sistem orde 2 dengan menggunakan gambar grafik respon. Ini salah satu cara ya. Nah, cara yang kedua nanti kita akan belajar untuk mencari kriteria performansi berdasarkan fungsi alih. Nah, untuk yang selanjutnya nih, ini juga nggak kalah penting ya. Jadi kita kan nggak selamanya akan menggambarkan suatu grafik respon ya. Bisa jadi kita hanya diberikan fungsi alih, kemudian kita diminta untuk menganalisis bagaimana kriteria performansinya. Apakah TS-nya cepat, apakah dia ada lonjakan gitu. Nah, untuk yang pertama sebelum kita masuk ke situ, kita ingat-ingat lagi nih. Kita sebelumnya telah belajar diagram blok sistem orde 2 yang mana dia punya nilai-nilai parameter yaitu rasio peredaman, frekuensi natural atau frekuensi alamiah tak teredam dan frekuensi alamiah teredam, serta ada sigma ya. Terus ada apa lagi? Ada theta atau beta ya, sudutnya digambar. Nah, itu nanti kita pakai. Parameter-parameter ini yang kita pakai nih. Ada theta atau beta, itu yang kita pakai untuk menentukan nilai performansinya. Makanya sangat penting kalian untuk tahu, untuk bisa menentukan berapakah omega N, berapa zeta, kemudian berapa omega D, dari situ kita bisa gambar, eee, untuk menghasilkan sudutnya ya, gitu. Oke, yang pertama, kita bisa menentukan nilai rise time hanya dari fungsi alih. Ini ada penurunan persamaannya, ya. Kita bahas langsung ke hasilnya aja ya. Jadi TR itu adalah 1/omega D arkes tangen omega D per min sigma atau, eee, pi min beta per omega D. Pi ini adalah dalam radian, berarti 3,14. Betanya adalah sudut. Sudut apa? Ya sudut yang tadi saya sebut berkali-kali tadi ya, sudut ini, dan ini juga harus dalam radian. Jadi, untuk mencari ini kita harus tahu apa dulu? Kita harus tahu sigma, kita harus tahu omega D, baru kemudian kita bisa gambar titiknya ya, baru kita bisa memperoleh sudut. Ya kan, kita tarik garis, kita memperoleh sudut. Atau cara mencari sudut bisa nggak pakai ini, pakai rumus trigonometri? Kalau nggak pakai gambar, ya tentu kalau pakai gambar kita tetap harus butuh, trigonometri ya untuk mencari sudut, besar, betanya.
Kali beta. Sama aja kan ya, ini sigma, ini omega D, ini omega N. Arkes tangen ya pakainya, boleh pakai arkes tangen karena ini omega N diketahui, ini diketahui sebenarnya ya. Tapi kalau mau pakai arkes tangen berarti pakainya arkes tangen apa? Omega D per sigma. Iya, omega D per sigma. Saya nggak ngerti kalian ngapalinnya gimana, tapi kalau saya tandesa tangen depan per samping gitu nggak sih? Nah, berarti kan kalau mau cari arkes tangen ya berarti depan dibagi sama sampingnya, sampingnya adalah ini ya, bukan miring. Nah, sampingnya adalah sigmanya, berarti arkes tangen omega D per sigma. Nah, di sini ada nih sebenarnya. Mana tadi? Nah, terus tadi untuk rise time. Nah, terus untuk delay time adalah setengah TR ya, karena pengertian delay time adalah waktu untuk mencapai 0,5 dari lonjakan pertama ya. Jadi setengah kali TR. Jadi kalau TR-nya udah diketahui, kita bisa cari TD-nya. Kemudian untuk peak time itu waktu puncak, rumusnya adalah Pi per omega D. Pi ini dalam radian ya, jadi 3,14. Omega D-nya dari mana? Ya dari akar-akar penyebut bisa, dari kalian cari omega N akar 1 min zeta kuadrat bisa. Kemudian untuk maksimum overshoot, rumusnya adalah ini ada 2 macam. Terserah mau pakai yang mana. Tapi yang ini itu masih belum persen ya. Jadi kalau mau persen ya kalikan dengan 100% supaya menghasilkan sekian persen maksimum overshoot. Rumusnya adalah eksponensial pangkat min apa ini namanya? Zeta per akar 1 min zeta kuadrat dikalikan pi. Pi-nya 3,14. Pokoknya semua rumus di sini pakainya radian ya. Kemudian ada settling time. Settling time ada 2 kriteria. Yang pertama kriteria 2%, yang kedua ada kriteria 5%. Untuk kriteria 2%, TS-nya adalah 4T. 4 dikalikan time constant kalau di orde 1. Kalau di orde 2 berarti 4 per sigma. Kalau di kriteria 5%, TS-nya adalah 3 per sigma. Nah, udah selesai. Ada pertanyaan nggak? Belum kelatihan soal. Jadi ada 2 macam ya cara untuk mencapai ada 2 macam cara untuk mencari kriteria performansi. Untuk apa cari kriteria performansi? Untuk melihat untuk menganalisis respon transient sistem untuk tahu apakah performa sistem kita udah sesuai yang kita inginkan atau belum, ya. Kalau belum, maka mana yang perlu diperbaiki gitu. Jadi ada 2 macam, yang pertama pakai cara grafik respon, atau yang kedua menggunakan cara fungsi alih. Nah, untuk soal, ya soalnya ada 2, tapi yang saya bahas 1 aja, yang kedua nanti silakan dipelajari ya, mungkin keluar di ujian atau di soal, di tugas. Nah, soalnya ada 2, yang pertama ini, kita punya sistem orde 2, seperti ini. Mana sih? Sistem orde 2 seperti ini ya, jadi kalau kita nanti gambar fungsi alihnya jadinya ya omega N kuadrat per S kuadrat ditambah 2 zeta omega NS ditambah omega N kuadrat. Nah, di sini sudah ditentukan zetanya adalah 0,6, omega N-nya adalah 5 radian per detik. Diminta untuk mencari kriteria performansinya ya, TR, TP, MP, TS, bila diberi masukan unit step. Nah. Yang pertama, ini kan yang diketahui nih ya, sudah diketahui. Berarti kita bisa mencari omega D dulu. Ya kan? Kan yang diketahui baru zeta sama omega N. Omega D rumusnya adalah
omega n akar 1 min zeta kuadrat. Dan hasilnya adalah 4 radian per detik. Sigma itu adalah zeta omega n. Dan hasilnya adalah 3. Sehingga kalau misal ini digambar di bidang S, ini adalah sigma, ini adalah J omega. Maka hasilnya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya hasilnya ya. Jadi polnya dia ada 2, dari sini sama di kompleks konjugatnya, di bayangannya ya, di sini. Nah, betanya adalah ini. Ini adalah min sigma, ini adalah omega D. Itu gambarnya ya. Nah, nggak harus digambar sih, karena nanti kita hitung betanya bisa pakai arkes tangan. Tapi kalau misal diminta gambar letak pol, kalian bisa coba gambar pakai nilai zeta sama, nilai sigma sama omega D-nya. Baik, lanjut ke waktu naik atau TR. TR itu rumusnya adalah pi min beta per omega D. Ini ya. Nah, omega D-nya kan 4, pi-nya 3,14, betanya itu bisa kita peroleh dari arkes tangen omega D per sigma. Jadi hasilnya 0,93 radian. Jangan lupa dalam bentuk radian ya. Dan nilai TR-nya adalah 0,55 detik. Jadi TR 0,55 detik. TP-nya berapa? TP adalah pi per omega D. Pi-nya 3,14, omega D-nya adalah 4. Jadi waktu puncaknya 0,785 detik. Maksimum overshoot-nya berapa? Maksimum overshoot adalah eksponensial pangkat min sigma per omega D dikalikan pi. Nilainya adalah 0,095. Atau kalau dalam persen berarti 9,5%. Sedangkan waktu turun atau settling time-nya adalah untuk kriteria 2% dia 1,33 detik, untuk kriteria 5% dia 1 detik. Pakai rumus ini ya, 4 per pi, 4 per sigma sama 3 per sigma. Kalau digambar secara kasar, ini nilai akhirnya dia 1. Nah, maka TR-nya 0,05 detik. Berarti dia gini nih. Misal 0,55, misal 1 detik di sini ya. Nah, di sini, ini 1 detik. Berarti 0,5 di sini, ini 1,5. Ini saya gambar secara kasar aja ya. Nah, ini adalah T. Nah, 0,55 detik berarti anggap aja di sini. Gambarnya miring. Jadi dari sini ke sini, ini adalah TR. Nah, kemudian dia ternyata mencapai puncak nih, dengan puncaknya 9,5%. Jadi 9,5% itu berarti 1,095 ya. Nilai puncaknya di situ pada detik ke 0,785. Misal 0,785 di sini, oke. Nah, begini. Kemudian dia akan turun dan stabil, gitulah ya. Ini karena gambarnya nggak presisi ya, jadi kurang lebih begini, yang mana di settling time itu dia, ada toleransinya 5%. Jadi dia masih berayun-ayun nih di sini. Ini adalah TS-nya. TS untuk kriteria 5%. Untuk kriteria 2% adalah di 1,33 dia baru stabil. Kalau nggak ada saya lanjut ke soal 2, saya bacakan aja ya sambil saya jelaskan, tapi tidak dibahas, untuk penyelesaiannya gimana. Nah, di sini agak sedikit berbeda dari soal yang sebelumnya. Di soal 2 ini, diminta untuk menentukan nilai penguatan. Jadi ada nilai K sama KH.
KH itu penguatan pada blok H, K di sini penguatan pada blok G ya. Nah, kita diminta untuk mencari nilai K sama KH. Dengan CS yang kita inginkan, itu adalah mempunyai maksimum overshoot sebesar 0,2 dan waktu puncaknya adalah 1 detik. Jadi TP-nya adalah 1 detik, MP-nya adalah 0,2. Nah, berapakah nilai K dan KH gitu. Kira-kira gimana nih? Kita cari nilai MP dulu ya. Kenapa? Karena di nilai maksimum overshoot kita bisa langsung mencari sigma. Ya kan? Kalau sudah bisa mencari sigma, maka kita bisa mencari ini omega n ya. Pakai apa? Pakai TP. Tadi kan MP sudah diketahui, MP-nya 0,2 kan. TP-nya adalah 1. Dari TP kita bisa ketemu omega D. Dari omega D kita bisa mencari omega N karena kita sudah mengetahui nilai sigma. Sigma apa namanya? Zeta. Oke, dan selanjutnya tinggal mencari nilai K-nya saja. Dan begitu seterusnya ya pembahasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari materi hari ini?